Duryodana mengatakan kepada Karna bahwa dia sangat ingin menikahi Bhanumati. Tetapi saat swayamwara, Bhanumati dapat memilih orang lain. Karna mengatakan bahwa Bhanumati tidak bisa mengabaikan Duryodana yang tampan. Duryodana memberi Karna surat untuk disampaikan kepada Bhanumati dan mengatakan bahwa dia telah menulis untuk tidak mengadakan swayamwara dan memilih dirinya. Jika tidak, maka Duryodana akan menikahinya dengan cara lain. Karna pergi dengan membawa surat di atas kudanya. Bhanumati bersiap-siap untuk pesta lajang untuk para putru dan bertemu dengan Urufi. Urufi memuji kecantikannya. Pembantu mengatakan bahkan putri Bhanumati akan segera mengadakan swayamwara dan malam ini adalah pesta untuk para putri. Bhanumati mengatakan bahwa dia bukan hanya seorang putri. Bhanumati memerintahkan Urufi untuk menunjukkan tariannya. Urufi menari dan bernyanyi dengan gadis-gadis lain. Karna kemudian masuk secara tiba-tiba. Urufi berdiri terdiam melihatnya dan mengenang janji Karna untuk mendapatkan berlian merah mudanya. Para penjaga melihat Karna dan membawanya ke Bhanumati. Bhanumati bertanya siapa dia yang berani masuk ke pesta para gadis malam ini. Pelayan mengatakan bahwa dia membawa pesan dari temannya Duryodana. Bhanumati mengatakan bahwa dia tidak ingin pesan apapun dan memintanya untuk pergi. Urufi menghentikannya dan meminta untuk memberikan surat tersebut. Bhanumati membacanya dan mengatakan sepertinya seorang penyair telah menulisnya. Dia tidak akan mempercayainya. Biarkan dia datang ke swayamwara dan jika dia menyukainya, maka dirinya akan menikahinya. Karna berjalan kembali dengan membawa pesan balasan ketika Urufi menghentikannya dan mengatakan bahwa Karna melakukan kesalahan dengan masuk secara tiba-tiba di pesta tertutup mereka dan tidak melihat gadis-gadis cantik di sini. Jadi sebagai hukuman, Karna harus bernyanyi. Urufi memerintahkan Karna untuk menyelesaikan hukumannya. Karna mengatakan jika dia bernyanyi, semua orang akan tertidur di sini, tetapi dirinya pasti akan menyelesaikan hukumannya. Karna mengambil anak panah dan menembaknya ke lonceng di langit-langit. Lonceng membunyikan musik yang memukau. Urufi berdiri terpesona melihat Karna. Karna kemudian berjalan pergi. Keesokan paginya, Karna melakukan auja kepada Dewa Surya. Urufi mengawasinya dari balkon. Karna melihat seorang pria menangis dan bertanya apa masalahnya. Pria itu mengatakan bahwa ia harus pergi bekerja, tetapi kakinya terluka karena berjalan tanpa alas kaki. Karna bertanya mengapa dia tidak memakai sepatu. Pria itu mengatakan bahwa ia tidak mampu membeli sepatu. Karna kemudian menyumbangkan sepatunya dengan mengatakan bahwa pria itu lebih membutuhkannya daripada dia dan berjalan pergi tanpa alas kaki. Urufi semakin terkesan dengan tindakan amal Karna. Pembantu memberitahu Urufi bahwa kedua orang tuanya telah datang. Urufi kemudian menemani Bhanumati untuk melakukan swayamwara. Setelah melakukan puja, para pendeta kemudian meminta kepada Raja Kerajaan Pukia untuk segera memulai swayamwara. Para raja dan pangeran masuk ke ruangan swayamwara dari dinasti dan kerajaan terdekat. Bahkan Duryodana masuk bersama Karna. Bhanumati dibawa masuk oleh Urufi. Urufi berjalan sambil memandang Karna dan merasa malu. Pembawa acara mengundang semua peserta dan menjelaskan peraturan swayamwara. Urufi terus tersenyum melihat Karna dari cermin di atasnya. Teman-teman Urufi mengejeknya. Urufi mengatakan mengapa dia harus merasa malu, itu adalah swayamwara temannya. Karna melihat Urufi melalui sinyal cermin juga. Urufi dengan teman-teman lainnya membawa Bhanumati menemui setiap pangeran dan raja. Bhanumati menghina masing-masing dari mereka dengan komentar-komentarnya yang cerdas. Beberapa pangeran bahkan dilewati Bhanumati tanpa perlu memandang mereka. Akhirnya, Bhanumati dibawa ke Duryodana. Urufi menatap Karna dalam diam. Duryodana kemudian berdiri di depan Bhanumati.
Banumati mengatakan bagaimana dia bisa menganggap Duryodhana sebagai seorang pejuang ketika dia mengirim pesannya melalui orang lain. Raja lain mengejek dan menertawakan Duryodhana. Duryodhana memegang tangan Banumati dengan kuat, mengangkatnya dan memperingat Banumati bahwa ia adalah miliknya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayah Banumati memohon kepada para prajurit yang hadir untuk menyelamatkan putrinya. Semua prajurit menyerang Duryodhana dengan panah. Karena maju dan menanggung mereka semua serangan di dadanya dan semua senjata mereka patah. Mereka kemudian menyerang kembali. Karena menembakkan panah dan membuat dinding panah yang tidak bisa dihancurkan oleh semua prajurit, raja dan pangeran. Urufi hanya bisa melihat Karna dari kejauhan. Karna berjalan ke arahnya. Urufi dari sisi lain dinding panah memohon Karna untuk berhenti. Urufi berkata Karna tidak sejahat ini. Karna berhenti dan berharap Arjuna ada di sini. Dia akan membuktikan bahwa Arjuna tidak bisa menghentikannya. Karna memerintahkan maju jika ada yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menembakkan panah dan memperingatkan semuanya untuk tidak mengikutinya. Duryodhana mengendarai kereta dengan Karna setelah menculik Banumati. Karna mengatakan bahwa menculik Banumati adalah hal yang salah. Duryodhana mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat kekasihnya menikah dengan orang lain. Karna mengatakan tetapi caranya salah. Urufi mengendarai kereta di depan kereta mereka dan menghentikan mereka. Urufi mengambil panah dan memperingatkan mereka untuk mengembalikan Banumati, jika tidak dia akan menembak mereka. Karna memperingatkannya untuk mundur. Urufi bertanya mengapa Karna mendukung Duryodhana yang melakukan dosa besar dengan menculik seorang wanita. Karna mengatakan bahwa dia hanya tahu untuk membantu temannya dan tidak tujuan yang lain. Duryodhana melemparkan gada dan mematahkan roda kereta Urufi dan mengatakan bahwa dia tidak sampai membunuhnya karena Karna dan tidak akan mengampuninya lagi. Duryodhana mengendarai kereta dan pergi. Arjuna menghadapi Kunti dan memintanya untuk mengizinkannya bertarung dengan Karna karena dia telah bersumpah untuk tidak melakukannya sampai Kunti mengizinkannya. Mengenang kejadian tersebut, Arjuna mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Banumati. Kunti mengatakan ketika Bhisma menculik Amba dan kemudian mengembalikannya, Amba tidak diterima oleh siapapun dan dia tetap tidak menikah seumur hidupnya. Sama halnya dengan Banumati yang tidak akan diakui lagi, jadi lebih baik Duryodhana menikahinya. Arjuna kemudian pergi dengan kecewa. Urufi bertemu dengan Kunti dan mengatakan bahwa karena membantu Duryodhana dalam menculik Banumati, dia menginginkan keadilan. Kunti mengatakan bahwa Bhisma yang akan melakukan keadilan. Pandawa dan para Kurawa berkumpul. Bhisma mengatakan bahwa mereka harus memutuskan apakah Duryodhana melakukan hal yang benar atau berdosa dan mulai menjelaskan aturan kerajaan. Duryodhana mengatakan bahwa dia hanya mengikuti Bhisma dan menculik Banumati seperti Bhisma menculik Amba dan dua saudara perempuannya. Karena kemudian ikut campur, tetapi Bhimsa memperingatkan dia untuk diam karena dia ada di sini hanya karena Duryodhana. Sankuni mengatakan bahwa Bhisma bisa menutup mulut Karna, tetapi Bhisma sendiri pernah melakukan kesalahan. Duryodhana bertanya kepada Dursasana tentang berapa banyak jenis pernikahan yang ada. Dursasana mengatakan ada 8 dan menjelaskan masing-masing, termasuk membawa lari pengantin wanita dengan kekuatan seperti yang dahulu dilakukan kakek Bhisma. Duryodhana mengatakan bahwa ia telah menikahi Banumati secara sah dan berjanji untuk memberikan penghormatan yang layak baginya sebagai suami. Raja Drestarata mengatakan bahwa terbukti Duryodhana menikahi Banumati secara sah dan tidak melakukan kesalahan. Duryodhana merayakannya di malam hari bersama Karna dan Sankuni. Sankuni bertanya kepada Karna apakah ia tidak akan mengucapkan selamat kepada Duryodhana dan memuji keberaniannya. Duryodhana mengatakan bahwa Karna sendiri yang dipuji kemampuan dan keberaniannya. Karna mengenang kata-kata Urufi dan kemudian pergi. Sankuni menyarankan Duryodhana jika dirinya ingin berkuasa, dia harus memberikan pewaris sebelum Pandawa. Urufi terus menghadapi Kunti, namun Kunti menolak permintaannya. Urufi kemudian memutuskan untuk membebaskan Banumati sendiri dan mengolesi racun pada pisaunya.
Urufi yang mengenakan topeng dan menyamar sebagai prajurit memasuki istana Hastinapura untuk menyelamatkan Banumati. Banumati berdoa kepada dewa untuk menyelamatkannya, sambil melihat racun di tangannya. Seorang pelayan masuk dengan membawa pakaian untuk Banumati dan memberikannya. Urufi melempar piring pakaian tersebut. Urufi berpikir bahwa ia harus segera menyelamatkan Banumati. Duryodhana masuk dan bersikap romantis pada Banumati dan mengatakan bahwa rasa malu adalah permata wanita, tetapi tidak perlu ada permata di ruangan tertutup ini. Banumati mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada harus menyerahkan dirinya kepada Duryodhana. Duryodhana mencondongkan tubuhnya ke arahnya dan mengambil gelas anggur. Urufi menarik pisau yang diolesi racun dan berjalan ke arah Duryodhana ketika penjaga mengumumkan bahwa Karna akan datang. Urufi kemudian bersembunyi. Karna lalu masuk. Duryodhana bertanya mengapa dia datang saat ini. Karna mengingatkannya akan janjinya untuk memberikan penghormatan yang layak bagi Banumati. Duryodhana mengatakan bahwa Banumati adalah ratunya, dan merupakan kebanggaan baginya jika dia melahirkan pewaris Kurawa. Karna mengatakan jika seorang wanita menyerahkan dirinya dengan keinginannya, dia merasa seolah-olah dia berjalan di atas bunga. Jika tidak, dia akan merasa berjalan di atas api. Duryodhana mengatakan kepada Banumati bahwa Karna menghentikannya dari mengambil jalan yang salah. Dia selalu menghormati keputusan Karna. Dia berjanji bahwa dia akan kembali ke Banumati hanya setelah dirinya berhasil memenangkan hatinya. Setelah mereka berdua pergi, Urufi masuk dan menunjukkan wajahnya kepada Banumati dan mengatakan bahwa dia datang untuk membawanya pergi dari sini. Urufi mengatakan merupakan sebuah penghinaan bagi seorang gadis yang disebut sebagai istri Duryodhana jika diperistri dengan cara ini. Banumati mengatakan bagaimana dia bisa melarikan diri dari sini. Urufi mengatakan bahwa dia banyak menghabiskan masa kecilnya di istana Hastinapura, jadi dia tahu semua jalan rahasia untuk keluar. Karena menyadari ada penyusup dan terus mencarinya, sementara Urufi mengalahkan penjaga dan terus membawa kabur Banumati. Kunti menyarankan Arjuna untuk pergi dan menemui Urufi dan menghentikannya dari melakukan sesuatu yang salah karena dia selalu bertekad untuk melawan ketidakadilan. Dia mungkin pergi untuk menyelamatkan Banumati. Arjuna setuju dan berjalan menuju kamar Urufi. Di Pukea, ibu Urufi terbangun dari tidurnya karena khawatir. Ayah Urufi bertanya apa yang terjadi. Ibu Urufi mengatakan bahwa dia khawatir dengan Urufi karena mengetahui sifat penolongnya dan mempertaruhkan nyawanya. Ayah mengatakan Arjuna bersama Urufi dan tidak ada yang akan terjadi pada Urufi. Sang ibu mengatakan di sisi lain, ada juga karena yang anak panahnya bisa mengalahkan Arjuna. Ayah Urufi mengatakan ada perbedaan dalam permainan dan pertarungan nyata. Seorang ksatria selalu menang dalam perang. Duryodhana berjalan bersama Karna ke kamarnya dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari perbuatan dosa. Sangkuni berdiri dengan marah. Karna berterima kasih kepada Duryodhana karena telah menghargai perkataannya dan meninggalkan ruangan. Urufi di sisi lain berjalan dengan Banumati melewati penjaga dalam keadaan pingsan. Karna melihat mereka dan mencoba menangkap topeng pelindung Urufi. Urufi menyayat tangan Karna. Racun mulai mempengaruhinya dan Karna jatuh berlutut sambil memegang kain penutup wajah Urufi. Urufi mencoba memotong kain selendangnya dan membebaskan dirinya dengan mengatakan bahwa karena tahu dia melakukan hal yang benar, racun akan hilang dalam beberapa waktu dan Karna akan baik-baik saja. Karna tetap bertahan dan tidak melepaskan selendang Urufi. Penjaga masuk dan akhirnya menangkap Urufi dan Banumati. Karna kemudian pingsan. Tabib merawat Karna dan memberitahu Duryodhana bahwa Karna diserang dengan pisau yang diolesi racun. Karna dapat melaluinya, sementara orang lain mungkin tidak akan selamat. Duryodhana memerintahkan penjaga untuk membawa Urufi dan Banumati. Sangkuni menyarankannya untuk mengingat bahwa Banumati adalah istrinya dan Urufi adalah orang yang mencoba melarikan diri bersama Banumati. Arjuna di sisi lain mencapai kamar Urufi dan menemukan mangkuk racun di sana. Banumati dan Urufi dibawa ke hadapan Duryodhana. Duryodhana mengatakan bahwa Urufi telah melakukan dosa dengan mencoba melarikan diri membawa Banumati.
Urufi mengatakan bahwa Duryodhana juga melakukan dosa dengan menculiknya secara paksa. Duryodhana dengan marah mencoba untuk menamparnya, tetapi karena menghentikannya, Duryodhana mengatakan pada Urufi bahwa dia akan dihukum besok di aula kerajaan. Sangkuni mengatakan bahwa mereka tidak bisa memaafkan siapapun yang mencoba merusak martabat mereka. Duryodhana meminta Karna untuk menjebloskan Urufi ke dalam penjara rahasia hingga dia dihukum besok. Karna membawa Urufi ke penjara. Urufi mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menyakitinya dan meminta maaf. Karna mengatakan bahwa Karna berjuang untuk sisinya dan dia berjuang untuk temannya. Pejuang tidak saling meminta maaf, tetapi saling menghormati satu sama lain. Karna menguncinya di penjara dan pergi. Pelayan memberitahu Bhanumati bahwa Duryodhana telah menahan Urufi di penjara rahasianya sampai dia dihukum besok pagi. Karna kembali ke Duryodhana. Duryodhana meminta Karna untuk menyimpan kunci bersamanya dan membawa Urufi sendiri di sidang kerajaan besok. Karna mengembalikan kunci dan mengatakan bahwa dia akan mengambilnya di pagi hari. Pembantu memberitahu Duryodhana bahwa Bhanumati ingin bertemu dengannya. Duryodhana berjalan ke kamar Bhanumati. Bhanumati mengatakan bahwa dirinya siap untuk menyerahkan diri jika Duryodhana membebaskan Urufi. Duryodhana mengatakan dia memanggilnya untuk ini. Duryodhana tidak akan mengalah untuk dramanya. Bhanumati akan menyerahkan dirinya kepadanya suatu hari nanti. Bhanumati memprovokasi Duryodhana bahwa itu adalah penghinaan terhadap klan Kurawa, bahwa putra sulung mereka tidak dapat memuaskan istrinya. Bhanumati menjatuhkan penutup kepalanya. Duryodhana berjalan ke arahnya dan mengangkatnya. Bhanumati mengambil kunci dan melemparkannya ke bawah. Pelayan Bhanumati mengambilnya dan berjalan menemui Arjuna dan memberitahu bahwa dia tahu di mana Urufi berada. Urufi di penjara mengenang kata-kata Karna dan tersenyum. Arjuna masuk menghujani panahnya dan membuat para penjaga tertidur dengan panah biusnya. Arjuna kemudian menyelamatkannya dari sana. Urufi bersama dengan Arjuna berjalan menuju kamar Bhanumati dan tidak melihat penjaga di luar mengira bahwa Duryodhana memenjarakan Bhanumati. Mereka masuk ke kamar Bhanumati dan melihat Bhanumati sedang duduk di tempat tidur setelah melakukan hubungan dengan Duryodhana dan Duryodhana tertidur pulas. Arjuna dengan marah menarik panah untuk membunuh Duryodhana. Bhanumati berhenti memperingatkannya untuk berhenti dan mengatakan bahwa ia telah memenuhi keinginannya dan telah menerima Duryodhana sebagai suaminya. Mereka berdua harus meninggalkan istana Hastinapura sebelum matahari terbit dan tidak ada orang yang boleh melihat mereka. Mereka berdua setuju. Di pagi hari, Arjuna dan Urufi berjalan menuju kereta mereka dan melihat Karna sedang melakukan puja persembahan kepada Dewa Surya. Arjuna berhenti dengan marah untuk menyerang Karna. Urufi mengatakan bahwa mereka harus pergi sekarang dan tidak bisa melanggar janji Bhanumati. Karna berbalik dan memperingatkan Arjuna untuk meninggalkan Urufi di sana. Arjuna menarik panah untuk menghadapi Karna. Urufi menyarankan Arjuna untuk tidak menyerang Karna yang tanpa senjata. Arjuna bahkan mengingat janji Kunti bahwa dia tidak akan menyerang Karna tanpa seisinya. Dia menembakkan panah ke udara. Panah menghujani Karna dan mengurungnya di antaranya, mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh janji hari ini dan pergi dengan kereta. Karna dengan marah mematahkan anak panah, lalu keluar dan mengambil busur dengan marah. Arjuna memerintahkan kusir kereta untuk membawa kereta ke istana dan bukan Pukea karena dia tidak ingin ada yang mengkritiknya. Mereka sampai di istana dan bertemu dengan Kunti yang baru saja datang dari kuil dengan keretanya. Arjuna mengatakan kepadanya bahwa Karna telah menjebloskan Urufi ke dalam penjara dan dia membebaskannya dan membawanya ke sini. Janjinya untuk menyelamatkan Karna hari ini telah Arjuna penuhi, jika tidak dia akan membunuh Karna. Karna terus mengikuti jejak kereta Arjuna. Kunti mengatakan Duryodhana pasti yang memerintah Karna dan Duryodhana mencoba menciptakan keretakan di antara mereka. Karna masuk dan memperingatkan Arjuna untuk mengembalikan Urufi karena dia adalah seorang tahanan. Adhirata memarahi Karna dan memperingatkannya untuk meminta maaf kepada Kunti dengan kepala tertunduk dan kembali. Karna mematuhi perintah Adhirata dan pergi. Urufi merasa tidak enak padanya.
Banumati menyajikan susu kunyit kepada Duryodhana dan mengatakan bahwa dia tahu Duryodhana meminum susu kunyit di pagi hari. Duryodhana bertanya apakah Banumati membutuhkan sesuatu. Banumati mengatakan sebuah pengampunan. Karna masuk dan menginformasikan bahwa Urufi melarikan diri dengan Arjuna dan dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, tetapi ayahnya ikut campur dan mengirimnya kembali. Duryodhana merasakan kegugupan Banumati dan berjalan ke arahnya. Banumati mengatakan bahwa Urufi adalah temannya dan mereka tidak dapat memenjarakan siapapun jika mereka ingin menyebarkan cinta. Duryodhana mengatakan bahwa dia harus melupakan hubungan masa lalunya mulai saat ini. Duryodhana memerintahkan Karna untuk memberitahu semua orang bahwa untuk menghormati keinginan istrinya, Banumati, dia membebaskan Urufi dari kejahatannya. Karna kemudian pergi. Setelah menyampaikan pesan Duryodhana, Karna kembali ke kandang kuda dan duduk bersama ayah angkatnya, Adhirata. Adhirata dengan marah bangkit dan mengatakan bahwa Raja Anggakarna tidak bisa duduk bersama dengan kusir kereta. Karna mengatakan bahwa dia adalah anaknya dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Adhirata mengatakan bahwa dia telah melihat kesombongan seorang raja dalam diri putranya. Karna mengatakan dia bukan seperti itu dan hanya anak kusir kereta, bagaimana cara membuktikannya? Adhirata mengatakan Karna harus menjadi kusir kereta Ibu Kunti sebagai penggantinya selama 1 minggu. Karna akhirnya setuju, Karna menghibur ayahnya dan menyuapi ayahnya makanan. Urufi yang melihat semuanya dari balkon berjalan mendekat dan kagum memperhatikan mereka. Karna memperhatikan kedatangan Urufi, dan Urufi pergi. Karna berpikir mengapa dia datang ke sini. Urufi kembali ke kamarnya dan melihat bulan dari balkon dan mengingat kembali janji Karna yang berjanji kepadanya untuk mendapatkan berlian merah mudanya sebelum malam bulan purnama dan berpikir apakah dia lupa akan janjinya. Karna juga melihat bulan dan berpikir jika Urufi tadi datang untuk mengingatkannya. Duryodhana dari balkon kamarnya melihat Karna yang sedang tegang dan berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Duryodhana bermain dadu dengan Banumati untuk memenangkan berlian merah mudanya. Karna masuk dan bertanya kepada Duryodhana apakah dia memanggilnya. Duryodhana mengatakan bahwa ia hampir menang dalam permainan dan dapat menghadiahkan berlian merah muda milik Banumati. Duryodhana meminta Karna melempar dadu kemenangannya. Karna melempar dadu dan menang. Duryodhana meminta berlian dari Banumati. Banumati mengatakan bahwa menghormati janji suami adalah tugas seorang istri dan memberikan Duryodhana berlian yang kemudian memberikannya kepada Karna. Karna menerimanya dengan bahagia dan pergi. Keesokan paginya, Urufi bertemu dengan Kunti sebelum berangkat kembali ke Pukeya. Arjuna mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Urufi ke Pukeya. Urufi berjalan ke kereta Kunti dan melihat Karna sebagai kusir. Karna berjalan ke arah Urufi ingin mengulurkan berlian merah muda, tetapi berhenti melihat Arjuna. Arjuna masuk memanggil Karna sebagai kusir dan mengatakan hari ini dirinya dan Urufi akan menggunakan kereta ibunya dan Karna yang akan menjadi kusirnya. Arjuna memanjat kereta. Urufi terpeleset saat menaiki kereta. Karna menyelamatkan Urufi dan memeluknya. Arjuna berteriak betapa beraninya dia menyentuh Urufi. Urufi mengatakan jika Karna tidak menahannya, dia akan jatuh. Karna mengendarai kereta sambil mengenang kata-kata Arjuna yang menghina dirinya. Urufi mengenang Karna yang menjanjikan ayah angkatnya untuk menjadi kusir kereta. Arjuna mengatakan dia ingin menguji kusir kereta ini, apakah dia kompeten atau mendapat pekerjaan di secara beruntung. Karna bertanya bagaimana Arjuna ingin mengujinya. Arjuna bertanya seberapa cepat dia bisa mengendarai kereta. Karna mengatakan secepat anak panahnya. Arjuna meminta Karna untuk menunjukkan keahliannya saat itu. Karna mengatakan dia ingin memperingatkan untuk berhati-hati, kalau tidak dia akan jatuh dengan cepat. Karna memacu keretanya dengan kencang. Arjuna memperingatkan Karna bahwa mereka tidak sedang berada di medan perang, jadi dia harus menjaga penumpangnya. Karna mengatakan bahwa ia akan meningkatkan kecepatan kereta, tetapi ingin memperingatkan pengendaranya terlebih dahulu. Arjuna memerintahkan untuk meningkatkan kecepatan. Karna meningkatkan kecepatan kereta.
Urufi terpeleset dan melihat ke arah Karna dengan iba. Dia melihat Karna berkeringat karena sinar matahari dan berdiri di belakangnya menghalangi sinar matahari mengenai Karna. Karna memperhatikan hal itu. Arjuna meminta pendapat Urufi tentang Karna sebagai kusir kereta baru. Urufi mengatakan bahwa Karna mengendarai kereta lebih baik darinya. Mereka akhirnya mencapai kerajaan Pukya. Ibu Urufi yang menunggu mereka mengenali Raja Anggakarna. Arjuna menghina Karna bahwa dia adalah putra kusir yang telah menggantikan ayahnya sebagai kusir kereta dan memerintahkan pelayan untuk memberinya tempat tinggal di kandang. Pelayan mengatakan seperti yang Arjuna katakan. Ibu Urufi melakukan arti dan membawa mereka masuk. Urufi memandang Karna yang mengenang janjinya untuk menghadiahkan berlian merah muda sebelum malam bulan purnama berikutnya. Karna memahami maksud Urufi dan mengambil kantong berlian, namun pelayan Urufi memanggilnya dan ia pergi. Pelayan membawa Karna ke kandang kuda. Di istana, Arjuna disajikan jus dan dia membaginya dengan Urufi. Sementara Karna membantu kusir lain mengangkat rumput di kandang. Urufi merasa sedih melihat Karna meminum air dari bejana lumpur sementara Arjuna diberi perlakuan kerajaan. Para kusir kereta mencoba mengendalikan kuda yang tidak dapat dikendalikan. Karna menyentuhnya dan kuda itu berhenti mengamuk. Karna berjalan pergi sementara semua orang menatapnya sambil tersenyum. Karna kemudian merawat kudanya. Urufi membawa obat untuk Arjuna dan memintanya untuk mengulurkan tangannya. Arjuna mengatakan tangan perempuan yang dicari, bukan tangan laki-laki. Arjuna menunjukkan lukanya. Arjuna mengatakan bahwa luka adalah ornamen prajurit. Urufi mengoleskan obat di tangannya. Pelayan memuji Urufi bahwa dia lebih berpengetahuan dalam bidang kedokteran daripada seorang tabib. Urufi menyarankan Arjuna untuk berhenti membenci Karna dan mengubur permusuhannya. Arjuna mengatakan bahwa mengakhiri musuh adalah akhir dari permusuhan. Pada malam hari, Karna mengenang janjinya kepada Urufi untuk menghadiahkan berlian merah muda sebelum malam bulan purnama. Urufi juga bernostalgia dengan memandangi bulan. Karna berjalan menuju istana untuk menemui Urufi, namun penjaga menghentikannya. Pelayan bertanya apa yang terjadi. Penjaga mengeluh bahwa kusir kereta ingin bertemu dengan putri Urufi. Pelayan juga menghina Urufi dan memperingatkannya untuk pergi dari sini. Urufi berpikir jika Karna akan datang untuk memberikan berlian dan memenuhi janjinya. Arjuna menajamkan panahnya sambil mengingat perkataan Urufi yang mengatakan bahwa permusuhan akan membakar segalanya. Urufi dengan penuh semangat menunggu kedatangan Karna. Pelayan masuk dan mengatakan bahwa putra kusir Karna ingin bertemu dengannya. Urufi memperingatkan pelayan untuk menyebut nama Raja Anggakarna dengan hormat. Pelayan mengatakan bahwa Karna menjadi kusir kereta dengan keinginannya. Urufi meminta untuk membiarkannya masuk. Pelayan mengatakan Karna pergi dengan mengatakan tidak penting untuk menemuinya dengan memberikan paket ini. Urufi menyimpan paket itu dan memerintahkan pelayan untuk mengatur makanan Raja Anggakarna dari dapur kerajaan dan berpikir dia akan mengambil berlian dari Karna sendiri. Pembantu Urufi membawakan makanan untuk Karna sesuai pesanan Urufi dalam piring besi. Urufi memarahinya untuk membawanya dalam piring emas dan mengatakan bahwa dia telah bersamanya selama bertahun-tahun dan tidak tahu bahwa pelayannya tidak percaya pada ketidaksetaraan. Dia menulis surat untuk Karna dan menyembunyikannya di piring makanan. Pelayan mengantarkan makanan kepada Karna. Karna menerima kembali bingkisan permata yang diberikannya kepada Urufi. Sesama kusir kereta berdiskusi bahwa mereka tahu Karna makan makanan khusus, jadi dia sangat bugar. Karna mengundang mereka untuk berbagi makanan. Urufi yang melihat dari balkon berpikir mengapa dia belum membaca pesannya. Karna akhirnya menemukan surat dan membaca bahwa Urufi membutuhkan menerima hadiah darinya dan tidak melalui pelayan. Urufi ingin Urufi bertemu di mana langit dan bumi bertemu. Pelayan akhirnya kembali. Urufi memintanya untuk membawa pulang piring. Pelayan mengatakan karena tidak mungkin akan mencurinya, dia akan membawanya di pagi hari. Urufi bersikeras kepada pelayan untuk membawanya kembali. Pelayan meminta piring kembali dari Karna dan membawanya. Urufi memeriksa piring Karna. Pelayan mengatakan semuanya sudah beres.
Urufi memintanya untuk menyimpan piring dan pergi. Pelayan akhirnya pergi. Urufi melihat Karna bertanya kepada sesama kusir kereta di mana tempat langit dan bumi bertemu. Mereka mengatakan di dekat danau, hari ini adalah malam bulan purnama dan dia bisa meminta apapun yang dia inginkan. Karna mengambil kantong berlian dan mengatakan bahwa dia ingin memberi sesuatu kepada seseorang. Urufi memperhatikannya dari balkon dan bersiap-siap untuk pergi. Pelayan masuk dan bertanya kemana dia akan pergi. Urufi berkata pelayannya untuk tidur dan menyuruhnya. Dia dengan penuh semangat berdandan, membuka pintu untuk pergi ketika dia melihat Arjun berdiri dan mengatakan bahwa dia datang untuk bertemu dengannya. Urufi setuju dan mengatakan bahwa dia juga berpikir yang sama. Urufi berpikir kapan Arjuna akan pergi. Permainan dadu antara Urufi dan Arjuna dimulai. Urufi bertanya apakah jika dia kalah, permainan akan segera berakhir. Arjuna mengatakan mengapa Urufi bertekad untuk kalah hari ini. Urufi berpikir kapan dia bisa pergi dan bertemu dengan Karna. Bagaimana jika Urufi pergi begitu saja? Arjuna melanjutkan pembicaraannya mengusulkan untuk menikahinya. Urufi mengatakan dia tidak bisa melamarnya secara tiba-tiba. Bagaimana jika dia menolak lamarannya? Urufi mengatakan Arjuna harus menemukan pasangan yang lebih baik darinya. Arjuna mengatakan tidak ada yang lebih baik dari Urufi. Ibu Urufi meminta ayah Urufi untuk menemukan ramalan pernikahan Urufi dan Arjuna. Setelah Arjuna pergi, Urufi meninggalkan istana menuju danau. Karna juga berjalan menuju danau. Beberapa wanita kembali dari danau setelah melakukan puja dan menyarankan Urufi untuk meminum air setelah menyelesaikan puja. Keinginannya akan terpenuhi. Urufi sampai di danau dan menunggu Karna. Di istana, ayah melihat kitab suci untuk menemukan ramalan pernikahan dan menjadi tegang. Ibu bertanya apakah ada masalah. Ayah mengatakan Urufi dan Arjun harus menikah dalam waktu 1 bulan ke depan. Jika tidak, ada kemungkinan orang lain akan masuk dalam kehidupan Urufi. Karna akhirnya bertemu dengan Urufi.